Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus segenap pengurus masjid, Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Imam, yang semoga pagi ini perjumpaan kita menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala puji bagi Allah, Bapak Ibu, atas segala nikmat yang Allah taala curahkan kepada kita. Al-Qudsi ya ibadi atiqni fima amartuka wa la tu'allimani mimma yusrifuka. Kata Allah Ta'ala, hambaku taati aku, kerjakan yang aku perintahkan, dan tak perlu mengajari Allah apa yang terbaik bagi hidup. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sebelum kita mengucapkan kata-kata minta kepada Allah, Allah sudah tahu apa isi hati kita. Maka tugas kita adalah menyempurnakan maunya Allah. Kalau sudah bisa kita sempurnakan, kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan, menenangkan jiwa raga kita. Kata Nabi begitu, tidak perlu ngajari Allah, cukup kamu kerjakan perintah sebaik mungkin, maka Allah akan berikan terbaik dari hidup kita itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pastikan kita makin rindu dengan beliau, cinta kepada beliau, sehingga besok hari kiamat kita tergolong orang-orang yang diberi syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal. Barang siapa dapat syafaat maka hari kiamat, maka selesailah semua urusannya. Nanti ada manusia itu kan mengandalkan amal, karena mungkin kelebihan dosa dia dalam masalah. Tapi kalau dia dapat syafaat Nabi, masalahnya selesai. Dan nanti ada orang yang mungkin tidak dapat syafaat Nabi, jadi kita berlindung kepada Allah. Orang yang tidak syafaat Nabi, maka itu orang yang nanti paling lama hisabnya, paling lama persidangannya. Maka selawat kita baca, apalagi sunnah-sunnah Nabi kita amalkan, nasihat-nasihat Nabi kita laksanakan. Besok mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Jami'us Shaghir Faidul Qadir. Nabi sallallahu bersabda, "Addi ma aftaradallahu alaik takun min a'badin nas, wajtanib ma harramallahu alaik takun min awra'in nas, warda bima qasamullahu lak takun min aghnan nas." Artinya, addi ma aftaradallahu alaik, kerjakan apa-apa yang Allah fardukan kepadamu. Hasilnya apa? Takun min a'badin nas, maka kalian akan menjadi orang yang sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajtanib ma haramallahu alaik. Apa saja yang Allah taala haramkan, maka tinggalkanlah. Maka kalian akan jadi orang yang paling warok, orang yang paling hati-hati, orang yang baik hatinya, suci jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warda bima qasamallahu lak. Pastikan kita itu ridho, menerima, ikhlas akan apa saja yang sudah Allah kasih. Mencari boleh mati-matian, Pak. Tapi kalau sudah dapat apa yang dapat, itu harus kita ridhoi.
Nggak usah protes. Kalau protes panjang soalnya. Yang ada makin berkurang maka jadi azab. Karena Allah itu zat yang tidak pernah keliru membagi, tidak pernah keliru ngasih. Dia punya takaran yang sangat sempurna. Maka kalau ingin jadi orang yang paling kaya jiwanya, paling tenang jiwanya, setelah dia dapat apa saja, berapapun jumlahnya, dia katakan raditu billah, ya Allah aku ridho. Jadi 3 derajat manusia dalam hidup, Pak. Pertama apa? Ibadallah. Siapakah hamba Allah itu? Atau yang kedua, siapakah orang yang hati-hati di dunia sehingga akan selamat di akhirat? Hebat dah, Pak. Kalau kita kan hati-hati di jalan, di situ kita selamatnya. Ya kan? Di sini berobat disebut, tapi hati-hati di dunia untuk selamat di akhirat. Siapakah mereka? Yang ketiga adalah siapa manusia yang jiwanya pasti Allah tenangkan, jiwanya pasti Allah Ta'ala kayakan, tidak masalah. Maka jawabannya 3 perkara. Yang pertama adalah apa saja yang Allah wajibkan, seperti rukun iman, seperti rukun Islam, itu kerjakan dengan sungguh-sungguh, Pak. Sholatnya, kalau sholat itu ada 3, tentang waktunya, tentang caranya, tentang waktunya, caranya, dan tempatnya. Yang kita pahami ya tempatnya di mana azan dikumandangkan, caranya berjamaah, waktunya awal waktu. Itu kita sempurnakan. Nanti ada bab tentang puasa, bukanya pakai apa, sahurnya pakai apa. Kalau buka, percepat perintahnya. Kalau sahur, akhirkan. Dibolak-balik itu, Pak. Kalau sahur yang paling afdal, yang paling elok, paling tinggi, terakhir waktunya mendekati imsak. Ya kan? Kalau buka jangan ditunda. Detik itu azan langsung doa, langsung makan. Dalam riwayat ada yang mengatakan makan dulu baru doa. Untuk apa? Ini namanya ibadah dengan ilmu, sehingga ibadah dia sebentar hasilnya berlipat ganda. Atau pergi haji, Pak. Pergi haji itu kan dalam ayat itu bagi yang mampu, bukan yang memaksakan mampu. Asalnya haji itu adalah uang ada, daftar berangkat. Uang ada, tidak perlu diniatkan khusus. Aku misalnya nih, niat khusus nih, beli apa, beli jual rumah, lalu jual, ada duit, tanya sama yang haji, berapa harga haji, daftar haji, oh cukup, langsung daftarkan. Uang cukup daftarkan. Itu namanya kemampuan, tidak dipaksakan mampu. Bisa dipahami, Pak, ya? Tidak dipaksakan mampu. Apalagi berutang, apalagi berutang. Itu jadi tidak baik nanti. Masalahnya apa? Mungkin hajinya elok, hutangnya jadi masalah. Hutangnya jadi masalah. Jadi kalau sudah wajib, laksanakan. Kumpul duit, hitung-hitung, oh tahun ini ada duit, cukup untuk daftar haji, cukup untuk yang ditinggal. Yang ditinggal tidak kelaparan, untuk kita berangkat pun cukup. Nah sudah, kita daftar. Misal begitu tuh. Itu namanya ibadah sesuai dengan waktu dan cara yang Allah sukai. Begitu juga seperti tahajud malam. Tahajud, kata alim ulama, Bapak Ibu, kapan kita bisa istiqomah tahajud? Itu kan ibadahnya para nabi. Tahajud tuh, Pak, umurnya lebih tua timbang sholat 5 waktu. Lebih tua itu, Pak. Tua-tua tengganai. Kalau nak tanya umur, tua mana antara sholat subuh dengan sholat tahajud? Zuhur 5 waktu itu dengan tahajud lebih tua perintah sholat tahajud, Bapak Ibu rahimakumullah. Semua para nabi sebelum dapat sholat fardu, mereka lebih duluan fardunya sholat tahajud itu sendiri. Nah sekarang, kapan cara alim ulama kita bisa sungguh-sungguh tahajud malam tuh? Kata alim ulama, bayangkan, fikirkan, beranggaplah kalau setiap malam itu adalah Lailatul Qadar sebenarnya. Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar itu bukan Ramadan saja, bisa dalam Ramadan, bisa sepanjang bulan, bisa sepanjang tahun, Pak.
bisa sepanjang tahun. Artinya amal yang istiqomah itu lebih elok timbang amal yang sekali seumur hidup. Memang hebat Pak, mulia kita. Ternyata ketemu Lailatul Qadar, hari yang tenang, kita bisa berzikir. Tapi kalau setiap malam kita bayangkan, jangan-jangan malam nanti Lailatul Qadar, semangat itu akan menjadikan kita istiqomah menjaga amalan malam. Aku nih Bang Ustaz, kalau ketemu orang tuh jengkel, benci, tersinggung, gimana caranya biar tidak rusak hatiku? Setiap ketemu laki-laki, bayangkan itu ayah kandung. Ketemu ibu-ibu, bayangkan itu ibu kandung. Tak ada alasan membenci ayah dan ibumu. Di Quran, walaupun bapak kita sudah beriman, ingkar dengan Allah, jauh dari Allah, menantang Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah, tetap dengan mereka baik-baik. Siapa tahu sebab engkau baik dengan mereka, dia tukar Tuhannya yang bukan Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak emak yang dah Islam. Di Quran di juz 22 perintahnya baik-baik. Jangan suara keras di depannya, jangan duduk di depannya, jangan jalan di depannya, jangan ngomong sebelum dia ngajak ngomong, jangan makan sebelum dia makan. Begitu Pak, itu menjadi keberkahan rezeki. Apalagi yang orang tuanya beriman kepada Allah, dia juga sholat, dia juga puasa, tentu kewajiban taatnya lebih dan lebih dan lebih sekali. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau itu kita ada, maka hidup tidak ada masalah. Tidak mungkin bapak mau dibenci, tidak mungkin mama mau dibenci, kan? Apa alasannya? Nabi mengatakan, kalau engkau amal sebaik apapun, tapi yang kau benci mak bapakmu, kau salah membenci. Walaupun kau bisa bangun Ka'bah, kau tetap tinggal di nerakanya Allah Ta'ala. Semiskin-miskinnya dirimu, sesusahnya dirimu, ketika engkau menghormati, berbakti kepada keduanya, tinggallah di mana, pergilah ke mana, tetap kembalinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka tugas kita menjadi hamba Allah, hamba. Bapak tahu enggak? Nabi itu punya nama Pak, lebih 800 nama. Ada namanya Mubashir, Mudassir, Muzammil. Itu nama Nabi itu, sebagai orang yang pemegang syafaat kita Nabi hari kiamat. Ada yang berselimut, ada yang beritanya memberi kabar gembira, memberi peringatan neraka, dan pengumpul di hari kiamat, pemberi syafaat. Namun ketika Allah panggil subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil, ketika Allah panggil beliau dari bumi naik ke langit pakai nama hamba. Pakai nama, artinya orang yang besok boleh ketemu Allah tanpa masalah, mereka yang sempurna menghambakan diri kepada Allah. Di Quran saya sampaikan surat Al-Fajr, kan? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Masuklah ke dalam daftar hamba-hambaku, baru boleh masuk surga. Berarti tugas kita di dunia yang paling besar apa? Menghilangkan semua status. Status yang kita sempurnakan apa? Sudahkah kita jadi hamba Allah yang sempurna siang dan malam? Ibu tahu tidak Bapak, makna hamba itu apa? Dalam Islam itu, hamba itu seorang manusia, dia hamba sahayanya fulan. Umar bin Khattab punya hamba, Sayyidina Utsman punya hamba, Sayyidina Abu Bakar punya hamba. Siapa tuh hamba? Orang yang tidak pernah punya perasaan memiliki, bahwa dia punya badan, dia punya duit, dia punya diri, itu kembali kepada majikannya semuanya. Itu hamba. Dalam Islam kan bisa diperjualbelikan tuh Pak. Dia kerja, tapi duitnya kembali kepada tuannya, nggak kepada dia. Itu adalah kita dan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, Allah perintahkan zakat misalnya, kan 2,5%, enggak Pak? Sebagian kan berat. Kalau 1 juta ya berat.
ringan cuma 25.000. Kalau 10 juta duit kita lumayan banyak, 250. Kalau duit kita 1 miliar, 2,5 juta, hitungannya besar pula. Bapak Ibu, coba kita ingat, hakikatnya apa yang kita miliki itu murni pemberian Allah 100%. Ya tak kira-kira Pak? Ya, kita bisa terjauh. Yang gerakkan tangan siapa? Yang gerakkan kaki siapa? Kan Allah. Kita kerja nanam ubi, tanam ubi itu, terus yang menumbuhkan batang jadi ubi siapa? Kerjanya siapa? Maaf, masa kayak ayam? Betul, ada pupuknya Pak Ustaz. Seelok-eloknya pupuk itu bisa apa kalau Allah tak bilang iya Pak? Iya kan? Tetap itu jasa Allah 100% di situ. Kita punya anak lahir utuh Pak, ada matanya pada tempatnya, ada telinganya pada tempatnya. Pada kita tidak pernah merancang itu. Ibu tidak pernah kan ngatur kan? Ini matanya sebelah kanan, kaki kiri tidak pernah kan? Tahu-tahu keluarlah utuh kalau tidak, lengkap dari kepala sampai kakinya, tidak terbalik. Tangan kanan, tangan kiri tidak terbalik. Tidak terbalik. Kata Allah, yusawwiru kaifa yasha. Dalam 3 kegelapan perut Allah rancang matanya di mana, hidup dalam kegelapan. Tidak ada satu pabrik pun Pak bisa buat di tempat yang gelap, yang ada berantakan tulah. Mati lampu nih, mau masak tak jadi Pak, ngasih garam untuk masuk gula, ngasih gula masuk ke garam, tak jadi karena gelap. Tapi Allah begitu hebat kerjanya, bayi Pak keluar utuh, itu murni adalah kerjaan Allah Ta'ala, karyanya Allah Ta'ala. Nah, kalau kita menyadari semua murni ada campur tangan Allah di dalamnya, maka ketika Allah menyuruh hambaku bagian aku mana, pasti mudah. Pasti Pak, Bapak berdua kerja sama, tanam saham, duit iuran, kita buat usaha. Lah berhasil kawan yang kerja, kata teman, jatah aku mana? Mesti dikasih kan? Kenapa? Aku kan juga tanam modal di situ, akan dikasih. Ya kan? Karena kita berdua nih, kita buat kandang ayam misalnya, berapa biaya 100 juta. Engkau 50, aku 50. Engkau yang kerja, sudah oke. Sebulan panen, maka hasilnya bagi dua ada Pak. Kenapa bisa bagi dua? Karena semuanya ikut bagian di situ. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lepas dari kegiatan kita. Maka berikan haknya. Berikan apa? Berikan haknya. Allah manggil ketika azan, datang. Ya Allah, labbaik, hamba datang ya Allah. Datang kepada siapa? Kepada majikan kita. Yang siapa? Yang sudah ngasih segala-galanya. Maka kita harus menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah. Barang siapa tidak sempurna hambanya kepada Allah, dialah orang yang paling bermasalah di akhirat nanti. Tuan engkau siapa? Kalau kita tanya, ini pabrik ada bos, kita kerja di situ, kita terdaftar di pabrik itu. Atau satu sekolahan, anak kita terdaftar di situ, maka apa yang terjadi? Tidak masalah, silakan masuk kelas, motor di sana, tuh kantinnya. Tapi kalau itu pabrik, kita bukan anggota karyawan di situ masuk, kita kerja, jangan-jangan maling, jangan-jangan merusak. Iya dah Pak, iya kan? Atau di sekolahan, anak kita dia tidak sekolah, tiba masuk di satu sekolahan, tidak terdaftar, jadi masalah tuh anak, bisa dituduh akan merusak dan maling. Sekarang akhirat tuh punya siapa? Kalau di dunia nih, sekarang kita merasa ini tanah si A, ini tanah si B, ini rumah si C, ini rumah si D. Akhirat tidak ada. Limanil mulkul yaum. Semua murni menyatakan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa ngomong ketika itu, karena semua, maaf, hari kiamat tidak berbaju, tidak bersunat, tidak bersandal, dan tidak bertitel sama sekali. Semuanya tidak berpakaian, semuanya belum disunat, semua nggak pakai sandal. Hari itu
Allah tanya, mana yang merasa punya uang sekian, mana yang titelnya sampai pangkal ke ujung tidak pernah habis-habis, mana sekarang? Kata Allah, limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang hebat? Sekarang siapa yang kaya? Sekarang siapa yang punya ni akhirat? Semuanya diam, tidak ada yang berbunyi sama sekali, Pak. Tidak ada berani bilang aku punya, ya tidak ada, karena semua mati miskin mendadak. Sekaya-kayanya orang kalau mati pasti miskin mendadak. Tak bawa baju, cuman kain kafan, ya tak Pak? Tak bawa duit, serupiah pun tak bawa duit. Semuanya kembali asal. Datang tak bawa apa-apa, balik tak bawa apa-apa. Maka siapakah orang yang selamat di sana di akhirat? Di tanahnya Allah, yang di situ penguasanya hanya Allah. Semua perasaan penguasa hilang ketika itu. Tak ada merasa. Maaf, baik ketua RT sampai presiden raja, hari itu titelnya habis. Tak ada, tak berani bilang. Tak berani bilang. Hatta para Nabi diam, tak berani ngomong, tak berani. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena titelnya adalah kekasih Allah yang paling Allah kasih. Siapa yang selamat di sana? Ahmadin nas, orang yang di dunia sempurna akan menjadi hamba Allah Ta'ala. Kalau kita kan seragam hamba apa? Ibu-ibu pakai kerudung, tidak Pak? Bapak-bapak tutup aurat. Itu seragam hamba Allah. Seragam Jumat apa? Baju putih, iya kan? Seragam. Ibadahnya apa? Yang fardu. Salat fardu 5 kali. Puasanya Ramadan. Zakatnya 2,5%. Hajinya seumur hidup sekali. Apa yang Allah fardukan, tambahannya suami menafkahi keluarga, istri mendidik anak, suami mencari yang halal, istri mengolah yang halal, anak menyantap yang halal. Itu namanya perkara fardu. Tidak ada perkara fardu yang paling fardu kecuali talabul halal, mencari yang halal. Sembahyanglah yang banyak. Kalau yang dimakan tidak halal, merdut tertolak di hadapan Allah. Oke, kita cuma makan pisang goreng nih Pak. Cuma makan apa? Pisang goreng atau soto. Tapi itu halal. Seluruh zikirmu diterima oleh Allah. Seluruh salatmu diterima oleh Allah. Istighfarmu menghapuskan dosa. Kenapa? Engkau memakan yang halal. Fardu di atas fardu adalah mencari perkara yang halal. Dari kepala sampai kaki. Topi yang saya pakai pasti halal. Kenapa? Baju yang saya pakai pastikan halal. Telekom yang ibu pakai dulu duit siapa yang pakai itu? Dan pakai duit siapa? Alhamdulillah, motor yang kita pakai perkara halal di atas perkara fardu. Karena kalau sudah halal, ibadah dikit diterima, apalagi banyak. Tapi kalau tersentuh yang dimakan, yang dipakai haram, jangankan ibadah sedikit, ibadah banyak pun tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahim, maka fardu kita kerjakan. Di antara 5 rukun Islam, 6 rukun iman, ada yang lain fardu. Seperti suami mencari nafkah untuk anak dan istrinya, istri mengolah nafkah untuk anak-anaknya. Itu perkara fardu. Ya, sampai Bapak Ibu untuk menyempurnakan sifat hamba itu Pak. Kita tuh kalau mau tidur itu memang harus ngomong, selain baca doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Apa kita katakan, ya Allah, aku ini tidur karena aku ini hambamu memang perlu tidur, sedangkan engkau zat yang kuat tidak perlu tidur. Ya Pak, untuk membedakan kita dan Allah, Allah tidak tidur, kita harus tidur. Jadi kenapa saya tidur? Supaya sempurna perbedaan aku dengan Allah. Allah Tuhan tidak perlu tidur, aku hamba harus tidur, tanda kelemahan. Itu bangun tidur Pak, dianggap bertasbih sampai pagi hari. Kenapa kita makan? Untuk membedakan kita ni hamba, Allah tu Tuhan. Allah Tuhan yang kuasa, tak perlu makan, tak perlu minum. Kita ni hamba, perlu makan, perlu minum. Ada orang makan karena haus, boleh. Tapi yang paling besar kenapa makan? Karena aku ni hamba Allah, memang butuh makan. Kalau aku tak makan, aku nyamai Allah Ta'ala. Dia zat yang tak makan, tak minum. Ya kan? Berupa sifat ketuhanan, sedangkan yang diminta sifat kehambaan.
Ibunda Aisyah itu orang istri Nabi, Pak, pinternya minta ampun. Pinternya minta ampun. Itu belum lagi meninggal sudah ditentukan surganya, Pak. Begitu mulia di hadapan Allah. Kan nikah dengan Nabi masih kecil umurnya, ya kan? Setelah 2 tahun baru bersama Nabi SAW. Walaupun dia cantik, pintar, termasuk muftinya, guru-gurunya orang alim zamannya, itu kalau berjalan pasti nunduk. Ada yang bilang kalau jalan pasti pakai tongkat. Tua belum, uzur idah, Nabi pakai tongkat. Kenapa dia bilang? Biar aku ini sempurna hambaku, nampak lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik mengatakan, Bapak Ibu, sehat ataupun sakit, umur 40 bawalah tongkat. Supaya apa? Kita sadar kita ini hamba Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku ini lemah ya Allah. Umar bin Khattab tuh, Pak, sahabat Nabi yang ditakuti oleh langit dan bumi. Setan tuh takut dalam hadis. Umar tidak pernah nampak setan, tapi setan nengok dia pasti takut. Kalau Umar lewat di gang sebelah kanan, setan ke gang sebelah kiri. Nggak mau ketemu Umar. Padahal Umar tidak nampak dia, tapi setan nampak dia. Ketika akan meninggal dunia, Pak, di pangkuan anaknya, kepalanya dipangku oleh anaknya sebagai bantal. Kata Umar, anakku jangan letakkan kepala ayahmu di tanah saja. Di tanah. Padahal dia khalifah 2/3 dunia di bawah kepemimpinan beliau ketika itu, Pak. Gunung tuh dia sentak diam. Gunung yang goyang tuh dia sentak diam. Bumi yang bergetar dia injak. Diam bumi itu, Pak. Sungai Nil di Mesir airnya surut. Dia kirim surat, Sungai Nil ngalir. Naik sungai itu, Pak. Begitu hebatnya ketika mau meninggal, anakku letakkan kepala bapak di tanah. Pak, kenapa? Biar Allah mengakui aku ini hambanya, tidak punya kehebatan apapun. Aku dengan tanah itu samalah. Saking ingin menyempurnakan hamba kepada Allah Ta'ala. Padahal Bapak Ibu, subhanallah, amalnya luar biasa. Kata Sayyidina Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah, aku nih malaikat Jibril yang besarnya minta ampun. Kalau semua lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak bisa menghitung pahalanya Umar bin Khattab. Saking taatnya, saking takutnya dengan Allah Ta'ala. Namun ketika akan meninggal dunia, dia minta ketika meninggal kepalanya di tanah sejajar. Biar apa? Biar sempurna kehambaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sholat, Bapak Ibu, sujud, kita ruku dengan rasa senang, ya Allah, sempurnakan kehambaanku. Berapa juta manusia sehat tidak bisa sujud. Tanya orang di rumah sakit itu galau-galau yang sedang di ICU, semua pengen sholat, semua pengen kembali kepada Allah. Ada yang diizinkan, ada yang tidak langsung lanjut ke akhirat. Sekarang kita ini siapa kok diizinkan? Anugerah Allah, Pak. Jangan dianggap biasalah ke masjid itu, biasalah sujud. Bapak Ibu, banyak manusia sujud dengan hewan, ada enggak, Pak? Sujud dengan pohon, sujud dengan patung. Kita diberi Allah taufik sujud kepadanya. Apakah itu bukan anugerah? Kalau kita anggap biasa, hati-hati, Pak. Masjid besar tidak kelihatan lagi, Pak. Maka kenapa sujud lebih lama rakaat terakhir? Biar kita sempurna sifat hamba dan tunduknya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini agak-agak dibilang tinggi, ya tidak tinggi tapi biasa, baik. Seorang hamba itu, Pak, kapan kita jadi hamba Allah? Ketika kita tidak punya kemauan, hanya punya maunya Allah, baik. Dalam hadis itu, fala tu'allimani, kata Allah, jangan ajari aku kau minta ampun, tahulah aku dulu.
Lu kenapa kok berdoa? Berdoa itu yang paling elok adalah agar menyebut nama Allah. Yang kedua, agar kamu murni jadi hamba Allah. Hamba itu kan minta. Minta. Adapun dapat tak dapat itu bukan tujuan. Karena Allah tuh maha ngerti dengan hambanya. Ati'ni fima amartuka, hambaku kerjakan baik gawe itu. Ibadahlah baik-baik dan jangan ajari aku apa yang elok untuk dirimu. Pasti ku kasih. Pasti ku kasih. Adapun kalau engkau berdoa, jangan kesannya mengajari Allah, apalagi maksa dengan Allah. Ya Allah, aku ini kalau tidak kau kabulkan, aku tidak sembahyang lagi. Noh, sudahlah. Ya Allah, aku kalau kau tidak kabulkan, anakku sakit jadi sehat, aku tidak mau lagi sedekah. Allahu Akbar. Sedangkan doa itu adalah agar kita itu menyempurnakan kehambaan kepada Allah. Sayyidina Utsman, dia punya penjaga kebun. Ditanya mau makan apa, terserah Tuan. Mau minum apa, terserah Tuan. Mau pakai baju apa, terserah Tuan. Mintalah, aku kan belikan. Tidak, wahai Tuan, karena Tuan adalah Tuan dan aku adalah hamba Tuan. Seorang hamba tidak boleh punya keinginan kecuali nerimo apa yang dikasih Tuannya saja. Zaman itu, Pak, begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibu berdoa, ada ibu sholat. Mungkin kalau ibu berdoa, pengennya kan dikasih lah. Ini minta itu kan, pengen dikasih kan? Iyalah, kalau kita minta nggak pengen dikasih. Kalau dengan manusia, iya pengen dikasih. Kalau dengan Allah tuh, yang elok tuh bukan dikasih idahnya, masih diizinkan menyebut namanya. Itu yang mahal. Ya Allah, ya Allah, Rabbana, Allahumma, nyebut nama. Adapun yang Allah kasih, ibu minta apa? Minta minum. Ya Allah, minta air minum. Diminum, selesai, jadi apa, Pak? Air kencing. Iya betul. Kita makan, ya Allah minta makan, boleh. Allah kasih makan, jadi apa, Pak? Jadi apa? Kotoran, ya kan? Minta baju yang mahal, harga 2 juta baju lebaran, nah, pakai sehari. Masih elok, hari kedua biasa. Hari pertama dia pakai sekampung, wih keren baju itu. Hari pertama, Pak, hari kedua lah biasa. Hari ketiga jadi lap. Jadi apa? Tengoklah baju dulu tuh yang kita beli tahun 90-an. Hari itu mahal, hari kok jadi lap tuh baju. Jadi apa yang kita minta dengan mahal menyebut Allahumma Rabbana, itu lebih mahal menyebut nama Allahnya tuh, Pak. Adapun dikasih, terima kasih. Tidak dikasih, terima kasih, dikasih. Tapi yang mahal kita diizinkan menyebut nama Allah. Kalaupun Bapak Ibu minta dunia dan segala isi-isinya, Allah mampu ngasih, tapi ingat tetap ditinggal semuanya. Kalau pas mati, kita bawa nama Subhanallah, bawa satu Bismillah, saat bawa Allah terucap, tersimpan di sisi Allah, akan berubah jadi penangkal azab kubur, penangkal gelapnya kubur, penangkal keasingan kubur, penangkal kesepian kubur. Kubur berubah di taman-taman surga sampai hari kiamat. Jangan maksa, minta boleh yang banyak, tapi yang mahal bukan hasilnya, tapi apa? Bisa menyebut nama. Nanti kalau Bapak Ibu pergi, Pak, ada rezeki pergi ke luar negeri, Pak, sering saya sama di YouTube juga banyak tuh. Sudah banyak orang nama Allah itu tidak terbaca lagi. Tidak terbaca lagi. Ini apa bacaannya? Tidak bisa baca lafaz Allah bisa. Banyak tuh, Pak, bukan dikit. Saya pernah ke Jordan. Ke sana ketemu anak muda, umur 17, pernah saya ceritakan. Umur mungkin 17 tahun, Pak. Orang Arab di Jordan, tapi subhanallah tidak bisa baca Quran.
Dia kalau baca itu tidak bisa kasroh, fathah sama domah segala-gala Pak. Kan sangat tidak berpikir, kok bisa tinggal di negeri itu tidak bisa baca Quran. Dan dia dengar kita hafal terkejut, kok bisa hafal Quran ya? Dia jangankan ngapal, baca pun tidak bisa. Loh, Allah itu memang ngasih kepada siapa yang dia kehendaki. Kata Nabi, ya Allah kasih hidayah Abu Thalib, paman kandung dia, yang dapat hidayah Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah. Nabi itu doa, ya Allah minta Abu Thalib masuk Islam. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kau tidak bisa ngasih yang kau sukai, yang bisa ngasih itu aku yang pilih. Mintanya paman dia masuk Islam, yang Islam Sayyidina Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam. Terbalik. Allah itu punya sifat hebat, tidak bisa terbatasi. Maka bersyukur dengan nikmat iman, nikmat sholat. Paman Nabi enggak dapat Islam, bapak Ibrahim enggak dapat Islam, istri Nabi Nuh, Nabi Ulul Azmi tidak dapat Islam, Kanan anaknya enggak dapat Islam. Tapi yang aneh, tukang sisir Firaun namanya Masitoh dapat Islam, yang mati direbus. Titelnya hanya pembantu di kerajaan Firaun, tukang sisir rambut anaknya, mati direbus. Nabi Isra wal Mi'raj, langit harum dengan aroma yang harum. Jibril itu ini harum siapa? Harumnya Masitoh, wahai Rasul. Siapa Masitoh? Tukang sisir anak Firaun yang dia digoreng hidup-hidup karena mengatakan Bismillah, menyebut nama Allah. Titel dia udah ada, tapi Allah ingin milih dia. Siapa yang bisa nolak? Siapa yang bisa nolak? Tukang sihir Fir'aun 70.000 orang. Kata Allah kan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergi kepada Fir'aun, kasih dia Islam, tunjukkan Islam. Ke sana malahan Fir'aun nolak, yang terima Islam 70.000 tukang sihirnya Pak. Bayangkan, tujuan ke sana ini yang dapat, kan terserah Allah Ta'ala. Targetnya Fir'aun masuk Islam, yang masuk Islam tukang sihirnya, karena kalah tanding. Karena kalah tanding, dia punya tali dilempar jadi ular, itu hanya halusinasi. Tapi kalau Sayyidina Musa memang asli tongkat jadi ular beneran gitu loh Pak, bukan ular icek-icek, bukan. Maka ketika Musa melempar tongkat jadi ular, ini bukan sihir, ini asli ular. Kalau kita ini asli tali, cuman mata-mata mereka dihipnotis, disihir, nampaknya ular. Maka mengaku ini Musa bukan manusia biasa, pasti utusan Tuhan, karena dia tuh tongkatnya jadi ular besar pula tuh Pak. Akhirnya Fir'aun nolak, yang beriman tukang sihirnya. Ngeri Pak kalau saya cerita begini kan. Rasulullah minta Abu Thalib yang dia cintai tidak dapat Islam. Sayyidina siapa namanya? Ayah angkat Nabi Musa, ya Fir'aun. Lah baik Pak, besarkan Nabi Musa. Baik tak kira itu? Baik Pak? Membesarkan calon Nabi Pak. Kalau bapak punya anak mondok jadi ulama, seneng kan? Anakku jadi ulama, hafal Quran, calon ulama. Ini membesarkan calon Nabi Pak, yang bakal bisa belah lautan. Tapi hidayah bukan di tangan Nabi, di tangan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim minta ayahnya Azar dapat Islam, sampai meninggal tidak Islam. Ibrahim datang ke kuburannya, doa, ya Allah ampuni bapakku, tidak bisa. Kalau dia meninggal dalam keadaan Islam, aku siap ngampuni, kata Allah. Tapi dia sudah mati, tidak mengucap la ilaha. Nah, yang sekarang kita ucapkan gampang habis sembahyang, afdhalu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan mudah tanpa halangan. Cuman ngantuk Pak. Itu kalimat agung yang dulu kunci yang Nabi tawarkan ke pamannya. Allah kasih tahu, lidahnya tidak bergerak.
Nabi Musa nawarkan ke ayah angkatnya Fir'aun, nolak. Nabi Lut, Nabi Nuh nawarkan ke bininya, ke istrinya supaya sama-sama di surga. Di Quran katakan istri Nuh, istri Lut, masuklah ke neraka, kalian jadi bahan bakarnya. Itu istri Nabi, Pak, tidak dapat ke surga. Berarti apa? Ibadah yang kita buat sekarang, buat dengan rasa senang. Kadang pikiran kita tuh, tidak dapat duit, tidak dapat apa? Tidak dapat duit. Mending ke kebun timbang ke masjid. Mending ke kantor timbang ke masjid. Oh jangan, itu kata kasar kalau nyakiti Allah. Oh tidak nampak lagi masjid. Cuma lah mati bukan di kebun, mati bilang gitu kan. Ke kebun pergilah, ke kantor pergilah, tapi ke masjid lebih semangat. Karena ke kantor, ke kebun mencari rezeki, ke masjid mendekati yang mengatur rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke kantor jangan alpa, ke kebun jangan berangkat, apalagi ke kebun jangan tidak berangkat, tidak panen, apalagi ke masjid. Panen sawit tuh, Pak, cuman 2 minggu sekali. Tak? Ada orang yang punya sawit, Pak? Ada 2 minggu sekali, tak panen jatuh dewek tuh, Pak, rusak tuh sawit. Itu pun subhanallah panen 2 minggu sekali berangkat. Allah tuh setiap kali kita ibadah per detik langsung Allah kasih panen pahala sebenarnya. Jangan sampai menunda. Insyaallah gitu, Pak ya. Jadi hamba itu kapan? Ketika kita menyempurnakan ibadah fardu. Jadi kalau ibadah fardu itu kerjakan. Ngapa? Supaya sifat hambaku 100% di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, kapan jadi seorang hamba, Bapak Ibu? Ketika dia sudah tidak punya keinginan kecuali hanya Allah saja. Nanti Bapak Ibu ketemu nanti masa, maaf, mungkin sudah nggak pada masa umur sudah 50-60, Pak. Mata lah tidak jelas, telinga lah tidak jelas, makan semuanya pantangan, jalan semeter pinggang lah melintir, Pak. Mau minta apa lagi? Panjang umur. Sengsara gitu, Pak. Anak itu durhaka galau-galau, Pak. Makan sudah tidak bisa lagi, Pak. Makan tuh subhanallah. Pertama ya memang kita sakit, yang gigi tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Memang Allah gitukan supaya apa? Supaya engkau mencari aku saja. Yang kau sukai hanya ibadah, mengatakan Allah subhanallah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar sampai waktunya berangkat ke akhirat. Memang gitu, Pak. Sekarang enggak lah, masih kuat. Ya kan makan bisa bertamu, duren pun enggak apa-apa. Balik baru naik bulu naik kan. Memang nanti ada waktunya itu. Cuman kata alim ulama, jangan nunggu begitu baru mau ke Allah. Dari sekarang lah, berbagi waktu begitu, Pak. Waktunya buka HP, buka. Waktunya Quran, buka. Waktu ke kebun, ke kantor, ke warung, berangkat ke masjid, berangkat. Sehingga apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia kita baik, akhirat kita juga baik. Itu, Pak ya. Jadi ujungnya Bapak Ibu, lama-lama kita ibadah supaya kita lama-lama berdoa kepada Allah. Boleh hajat berdua rakaat 2 menit, usahakan doanya 1/4 jam. Ya, Pak. Boleh. Ya, Pak. Ibini masak, rasa-rasa garam kalau garam nggak? Jangan ke rumah makan, jangan ke rumah bilang terima kasih dek, tapi jangan kasar, tapi jangan kayak ini lagi ya, cukuplah sekali ini, gitu kan? Kasih kopi terasa asin, terasa kemanisan. Yang mahal itu bukan enaknya kopi, ucapan syukur kepada Allah. Oke, kopinya udah enak, masakan udah enak, tapi Allah tuh kita harus nyaman dengan Allah. Terima kasih ya Allah, aku dapat kopi pahit. Orang di Afrika minum air kotor, sumur dak ada. Mandi di situ, minum di situ lah. Tempat kijang tuh minum, dia minum. Air itu air kuning sekuning-kuningnya. Sekarang bukan besok, kita masih minum kopi, masih minum teh.
masih makan di Palestina, anak-anak kecil 10 tahun makan rumput lihat tuh dimakan ya. Apa ndak ada makanan lagi. Nak nunggu dari kita tak kapan ngirimnya, kita menonton nih, ngasih tak berani, tidak ada, belum ada kan? Makan rumput. Kita makan nasi goreng walaupun nasi pedas minta ampun. Ucapan alhamdulillah detik yang sama kita makan nasi goreng itu terasa tidak enak. Detik yang sama Muslim Palestina, Muslim Afrika makan, tidak makan. Ada orang tanya, Syekh, kalau orang sudah buka puasa lanjut puasa lagi boleh tidak? Udah boleh, hukumnya haram. Kalau udah puasa harus makan. Kalau udah makan jadi orang Yahudi. Maaf tuan guru, yang untuk buka puasa tidak ada masalahnya. Boleh tidak kami lanjut puasa baik, biar mati dalam keadaan berpuasa kepada Allah walaupun malam hari. Kayak gitu nanya Pak. Jadi gitu kan tidak mungkin perkara itu. Siapa yang tidak membuka puasa? Kami ingin lanjut puasa sampai malam, sampai sahur lagi, siang puasa lagi tanpa makan. Boleh tidak Syekh? Hukumnya haram. Maaf Syekh, masalahnya tidak ada yang dibuat makan masalahnya. Tenangis terus Guru. Nah sekarang kalau kita tidak ridho, jahat nih, jahat. Maka sudah hidup nih biar hati kita tenang sehingga mudah ibadah. Pokoknya alhamdulillah. Cukup Pak, ada pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mati itu Kalau kita mati sul khatimah syahid. Atau ada syahid Pak? Maksudnya gimana? Kalau kita mati Oh iya Pak. Jadi gini Bu, jadi kita harus kaidah saya itu kita harus nyaman dengan Allah Pak ya. Mudahlah bersaksi. Kalau ada orang meninggal, katakan dia baik, katakan dia baik. Paham tuh Pak ya? Kayak orang nikah kalau ada saksi tidak sah ya dak? Saksi itu penting. Orang yang mati itu bersaksilah baik. Baik. Kalau dia memang baik, memang ahli ibadah, maka itu baik. Untuk dia pasti baik. Paham Pak? Kalau dia tidak ahli ibadah, tapi Islam ya, mabuk iyo, mencuri iyo, galau-galau iyo, tetap bersaksi baik. Kenapa? Karena meninggalnya dia itu mengurangi orang mabuk, mengurangi orang maling. Baik lagi kira itu. Baik tak? Di kampung tuh kalau ada dia, tidak tenang, lalu motor tuh hilang tuh lah yang ada. Ketika dia tinggal, bilang baik. Karena memang ketika dia meninggal, yang maling tidak ada lagi. Paham tuh Pak? Bapak Ibu maaf, memang kita sakit hati, marah dengan dia tuh. Tapi tega dah nengok dia dibakar di neraka tuh. Mau? Biarlah Pak Ustadz, wah jahat nih Anda, jahat nih ya. Bayangkan kali itu anak kita dewek kayak mana? Kali itu ponakan kita kayak mana? Mau dah dibilang jahat? Dah mau kan? Kita berani bilang itu jahat kan? Itu bukan anak kita. Naik motor, kita bilang apa? Supaya jatuh. Bu, itu ponakan ibu. Oh, semoga selamat, semoga wah. Berubah tak doa kira-kira? Berubah tak? Apa biarlah jatuh gitu? Mudah-mudahan tabrak tiang listrik. Itu kan anak orang. Itu anak ibu tuh menantu ibu. Astagfirullahaladzim, Allah jago dia. Udah jadi doa. Jadi kita katakan husnul, selagi dia orang beriman maka matinya mati yang baik. Gimana kalau dia pemabuk? Apa baiknya? Karena yang mabuk berkurang maka itu baik. Kalau dia sudah ahli ibadah ya baik. Jadi jangan menjadi penyebab orang lain masuk neraka, penyebab orang lain ke surga, itu baik Pak. Syahid gimana syahid? Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia, syahid akhirat, dunia dan akhirat. Dan semua orang Islam dikatakan syahid matinya. Syahid selagi dia membela yang baik. Kena musibah itu syahid, mati kebakar itu syahid. Ya Pak. Yang tidak syahid itu mati maling,
mati, maling ayam digebuk, ayam mati dia juga mati ya, tak risau. Jadi semua orang Islam mati selagi dia mati tidak berbuat maksiat. Kalau pas mabuk mati ya bukan syahid namanya, mampus ya. Mampus itu namanya. Maling ayam digebuk orang mati itu namanya mampus ya. Itu bukan syahid namanya hancur ya. Hancur. Jadi Bapak Ibu diminta itu selagi dia beriman dan tidak maksiat, matinya pasti husnul khatimah. Semoga Allah kasih. Allahumma amin. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ini yang kalau kita baca pagi dan petang, nanti kita mati diberi taufik untuk la ilaha illallah. Itu kata setan, usahaku goda dia 10 tahun, 70 tahun, 100 tahun, cuman pengen dia mati bermaksiat kepada Allah. Itu berhasil. Tapi kalau dia mati sedang sakit, mati sedang sujud, setan bilang haba'an mansura, usahaku sia-sia karena dia mati terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah gitu Pak ya. Semoga Allah kasih paham. Ada lagi Pak yang lain Pak? Tidak ada. Balik gitu berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdi an-nas jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-khairi wal birri wal 'amali wal jaddi wal huda. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al-khairi wal birri wal 'amali wal jaddi wal huda. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami dan kedua orang tua kami, anak istri kami, keluarga kami ya Allah, guru-guru kami, orang-orang yang pernah membantu kami, orang yang pernah mendoakan kami, orang yang pernah membirakan kami. Ampuni semua dosa-dosanya dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, tolong terima ibadah kami sudah pernah kami buat ya Allah, sedikit ataupun banyak ya Allah. Menjadikan tabungan kami di akhir nanti, selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, pada sisa umur yang masih ada, beri taufik untuk meningkatkan iman, meningkatkan amal, meningkatkan ibadah, meningkatkan sifat baik ya Allah. Hilangkan dengki, iri, sombong di hati kami ya Allah. Dalam hal ibadah mudahkan semudah-mudahnya, dalam hal kebaikan mudahkan semudah-mudahnya. Tolong gunakan kami, tolong dalam kebaikan, jangan pernah bosan kepada kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak ya Allah. Yang halal akan menjadi pahala, yang berkah memberikan manfaat, yang banyak bisa berbagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jagalah anak kami, jangan jadikan mereka bahan bakar neraka-Mu ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami untuk senantiasa beribadah, membaca Al-Quran, lidahnya tak lupa mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadikanlah mereka sebagai ke surga bukan ke neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadi kami orang yang bersyukur, orang yang bersabar, orang yang tabah ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum